Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membawa materi tentang analisis komprehensif faktor internal, eksternal, dan penyebab korupsi dalam perspektif teori. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan Maliu. Perkenalkan, nama saya Billy Talayong. Baik, masuk pada subbab materi korupsi merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja. Untuk memahaminya secara mendalam, kita perlu melihat dari sisi individu atau internal, kemudian ada lingkungan eksternal, serta landasan sosiologis dan kriminologis. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus. Kata ini berasal dari kata kerja corrupere yang memiliki arti yang sangat kuat, yakni busuk atau sesuatu yang telah rusak atau tidak layak lagi. Kemudian menggoyahkan seperti upaya untuk merusak stabilitas atau suatu kejujuran. Kemudian memutar balik atau mengubah fakta atau kebenaran demi keuntungan pribadi. Dan secara harfiah, korupsi berarti perbuatan yang buruk, rusak, dan tidak jujur yang dilakukan oleh seseorang yang dipercayakan dengan kekuasaan. Baik, yang berikutnya ada faktor internal atau dari dalam diri sendiri. Faktor ini berasal dari dalam diri individu, berkaitan dengan karakter dan dorongan pribadi. Sifat tamak atau rakus. Koruptor seringkali adalah orang yang sudah berkecukupan secara ekonomi, namun memiliki hasrat berlebih untuk memperkaya diri tanpa batas. Yang berikut ada moral yang kurang kuat. Lemahnya iman atau integritas membuat seseorang mudah tergoda saat dihadapkan pada peluang atau tekanan pekerjaan. Yang terakhir ada gaya hidup konsumtif. Keinginan untuk tampil mewah melampaui pendapatan real mendorong seseorang mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya. Kemudian yang kedua, faktor eksternal atau dari lingkungan. Faktor ini dipicu oleh situasi di luar individu yang memberikan kesempatan atau tekanan untuk melakukan korupsi. Itu ada beberapa aspek. Yang pertama ada aspek ekonomi. Pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar atau adanya ketimpangan ekonomi yang tajam. Kemudian ada aspek politis. Penerapan dalam pemilu biasanya atau kepentingan mempertahankan kebiasaan sering menjadi akar-akar korupsi di tingkat jabatan publik. Kemudian ada aspek organisasi, kurangnya berkedaulatan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak sehat, dan lemahnya sistem pengendalian manajemen dalam penguasaan. Dan yang terakhir ada dari sisi aspek hukum, penegakan hukum yang tidak konsisten biasanya, dan juga vonis yang terlalu ringan atau regulasi yang tumpang tindih sehingga menciptakan perbuatan korupsi. Sebab korupsi dalam perspektif teori. Para ahli telah mengembangkan beberapa teori untuk menjelaskan mengapa korupsi terjadi secara sistematis. Yang pertama ada teori Gone atau Jack Bologna. Teori ini menyatakan bahwa korupsi terjadi karena 4 faktor utama. Yang pertama, greed atau keserakahan, berkaitan dengan sifat internal individu. Yang kedua, opportunity atau kesempatan, adanya celah dalam sistem atau pengawasan yang lemah. Yang ketiga, need atau kebutuhan, tekanan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang terakhir ada exposure atau pengungkapan, rendahnya risiko tertangkap atau ringannya sanksi bagi pelaku. Kemudian di Indonesia, pengertian korupsi secara hukum ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi didefinisikan sebagai setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dari definisi hukum ini, ada 3 unsur utama agar sebuah perbuatan disebut korupsi. Yang pertama, melawan hukum. Tindakan yang melanggar aturan formal atau norma. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan, memanfaatkan jabatan atau posisi untuk kepentingan pribadi atau golongan, dan merugikan keuangan negara, menimbulkan kerugian material pada kekayaan milik publik atau. Kita masuk dalam kesimpulan, korupsi bukan sekedar mencuri uang negara, melainkan sebuah fenomena kerusakan sistematik di mana integritas dan kepentingan umum disalahkan oleh keserakahan pribadi atau kelompok melalui penyalahgunaan